10 detik telah berlalu dalam sekejap mata, Master Pavilion mengernyit, raut kemarahan terlihat di matanya. Shen Liangshu sangat gembira. Dia bisa menyaksikan kehebatan idolanya secara langsung. Dia berkata, seperti yang diharapkan dari idolaku, sangat tangguh di usianya. Sebenarnya, dia tidak tahu bagaimana cara membunuh orang-orang ini sekarang, kecuali dia menggunakan kartu ujian puncak. Namun, akan sia-sia menggunakannya dalam situasi saat ini dan kerugiannya sangat besar. Jika dia membiarkan Wei Chongyang dan yang lainnya mengurusi mereka, dia tidak akan diberi poin prestasi. Tanpa mereka sadari bahwa penjahat terhebat di dunia saat ini tidak sedang memikirkan bagaimana cara membela diri, melainkan dia sedang memikirkan bagaimana cara memperoleh poin prestasi sebanyak ini, sungguh merepotkan. Di reruntuhan, di balik batu, Xiang Lei mengamati Master Pavilion. Dia menunggu kelengahannya. Setelah dia mendapatkan kesempatan, dia mengeluarkan jimat dari dalam sakunya. Dia menghentakkan kakinya ke tanah. Kekuatannya membuat tanah 100 meter di sekitarnya bergetar. Dia menghancurkan jimatnya dengan cara mengumpulkan kedua telapak tangannya sambil mengucapkan mantra. Tinggalkan kesucian. Buanglah kebijaksanaan. Xiang Lei melesat ke arah Master Pavilion seperti bola meriam yang ditembakkan dari bawah. Master Pavilion melihat ke arahnya. Dia memutar telapak tangannya 180 derajat dan menekan ke bawah. Sebuah teratai biru mekar di bawah kakinya, dan cahaya biru bersinar dari jari-jarinya. Dari awal hingga akhir, dalam segala hal, reinkarnasi dan kelahiran, semuanya diketahui. Tinggalkan kesucian. Buanglah kebijaksanaan, kata Master Pavilion. Mantranya sama persis seperti yang diucapkan Xiang Lei. Xiang Lei terkejut terlihat dari ekspresi di wajahnya saat dia mendengar mantra yang diucapkan Master Pavilion. Mustahil, kata Xiang Lei penuh ketidakpercayaan. Bam, pada akhirnya Xiang Lei terjatuh ke tanah didorong oleh kekuatan telapak tangan milik Master Pavilion. Hal tersebut membuat semua orang tercengang, termasuk para elit sekte nada. Mereka bertanya-tanya bagaimana Master Pavilion Langit Setan dapat menirukan jurus dari sekte surgawi. Begitu pula dengan Pangeran keempat dan Li Jingyi. Keduanya juga ikut tercengang. Master Pavilion masih di atas awan dengan posisinya yang baru saja meluncurkan jurus yang membuat Xiang Lei terbunuh. Setelah Si Wuya melihat dua serangan berturut-turut dari masternya, yang satu adalah tubuh emas Buddha, dan yang satu lagi adalah menghilangkan kebijaksanaan. Dia tiba-tiba teringat saat menerima informasi itu, saudara-saudaranya dari Darknet telah melihat tubuh emas Buddha setinggi 100 kaki di tanah suci Runan. Saat itu dia tidak mempercayainya, lagi pula hanya biksu terbaik dari sekte Buddha yang mampu mengolah tubuh emas Buddha hingga ketinggian 100 kaki. Sekarang setelah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, semuanya itu benar. Si Wuya melayang di udara sambil menatap masternya dengan tatapan rumit. Tidak tahu apakah pilihannya tepat. Namun, karena situasinya sudah seperti ini, ia tidak punya pilihan selain terus maju, bahkan jika dia harus membuat kesalahan yang sama lagi. Setelah kejadian itu, suasananya menjadi sunyi. Shen Liangshu duduk lemas di tanah sambil menatap Master Pavilion di udara dengan pandangan penuh bahagia. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertepuk tangan. Tepuk tangan itu terasa sepi, mati rasa, dan tiba-tiba, sedang Yener kecil masih sibuk dengan mengurusi Putri Yungning. Para pengikut sekte Nether menarik napas dalam-dalam. Li Jingyi mundur selangkah lagi. Yang lain memandangi 5 kawas ukuran jari itu. Mereka tak bisa tenang untuk waktu yang lama. Xiang Lei adalah pewaris sekte Master Surgawi. Dia telah lama dikenal di dunia kultivasi. Ia telah menguasai esensi mantra dan teknik jimat sekte Master Surgawi. Ia adalah salah satu kultivator terbaik di sekte Taois dan elit kelas 1 di dunia kultivasi. Gerakan ini, tinggalkan kesucian, buang kebijakan, adalah merupakan kartu truf yang membuatnya terkenal. Kata Shen Liangshu menjelaskan sekte Master Surgawi begitu detail. Bahkan dalam kematian, Xiang Lei tak pernah menyangka akan dikalahkan oleh kartu asnya sendiri. Dia benar-benar hancur. Hanya kawas ukuran 5 jari yang terlihat di tanah. Xiang Lei tak terlihat dimanapun. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi di bawah.
Master Pavilion merasakan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali di kawah itu. Ketika Master Pavilion mendengar pemberitahuan bahwa ia telah memperoleh 1.500 poin prestasi, ia mengelus jenggotnya dan mengangguk. Dia berbalik perlahan. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia menatap keempat jenderal yang menyergapnya. Tensi darah mereka melonjak, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Setelah dipantulkan oleh tubuh emas Buddha, mereka semua terluka ringan. Master Pavilion mengukur kekuatan luar biasa tulisan surgawinya. Ia telah menggunakan sepertiga dari kekuatan luar biasa tulisan surgawinya untuk membunuh elit 6 dan Rowley, Haluo, dengan tanpa nama. Ia telah menggunakan sepertiga dari kekuatan luar biasa tulisan surgawinya untuk melepaskan kebijaksanaan terabaikan. Memang, ada perbedaan antara serangan jarak dekat dan jarak jauh. Sayangnya, meskipun kekuatan luar biasa tulisan surgawi itu berguna, namun tulisan itu tidak dapat digunakan terus-menerus kalau saja aku bisa meningkatkan daya tahannya. Sekarang, bagaimana saya akan menghadapi keempat jenderal yang tersisa? Dengan cara mengaum, tanya Master Pavilion pada dirinya sendiri. Melihat keanehan pada tingkah Master Pavilion, salah satu dari keempat jenderal itu berkata, dia memiliki ekspresi yang aneh sekarang. Dan kemudian dia menghabisi Xiang Lai dengan satu serangan, kata jenderal di sebelahnya. Jika Master Pavilion benar-benar tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa menggunakan Fatal Strike tanpa ragu, bahkan dengan mengorbankan poin meritnya. Master Pavilion menatap mereka berempat dengan acuh tak acuh. Mereka berempat tidak berani bergerak. Gila. Mereka semua sudah gila. Hahaha. Liu Bing tertawa terbahak-bahak. Saat tertawa, air mata muncul di sudut matanya. Hal tersebut membuat jenderal di belakangnya bertanya-tanya. Dia telah menjaga perbatasan selama bertahun-tahun, tapi tak pernah ada sesuatu yang menggelikan seperti hari ini. Semua orang menatap Liu Bing dengan bingung. Mungkin mereka bisa memahami suasana hatinya saat ini. Aku pikir aku juga bisa memahami perasaannya saat ini, kata Shen Liangshu. Shen Liangshu berkata, sebagai seorang pangeran, ia telah ditempatkan di perbatasan selama bertahun-tahun. Meskipun ia tidak memberikan kontribusi apapun, setidaknya ia telah mengerahkan banyak upaya. Ia telah melawan banyak orang asing dan mengalami banyak kesulitan. Secara logis, seharusnya dialah orang yang paling dipercaya dan dihargai oleh ayahnya, Sang Kaisar. Namun, ayahnya, Sang Kaisar, telah mengirim keempat jenderal ini untuk mengendalikan setiap gerakannya. Bagaimana mungkin dia tidak ingin tertawa? Keberaniannya di perbatasan membuatnya tidak mungkin menangis. Yang mulia, kedua bawahannya berdiri di depannya. Keempat jenderal lainnya melirik Liu Bing. Kami tidak punya pilihan, kata salah satu dari mereka. Perintah dari Yongqing, tanya Master Pavilion. Kami sedang menjalankan misi. Sekalipun kami mati, kami harus mencoba, kata dari salah satu jenderal itu. Memang mereka yang berpengalaman di medan perang berbeda dengan para kultivator biasa. Begitu mereka sudah bulat tekadnya, mereka tak akan mudah berubah pikiran. Mereka tak akan beristirahat sampai tujuan mereka tercapai. Bahkan Xiang Lai pun tak mampu menahan satu serangan pun dariku. Apa kalian pikir pantas melawanku? Tanya Master Pavilion acuh tak acuh. Ekspresi mereka gelap saat mereka mendengar perkataan Master Pavilion. Pada saat ini, Si Wuya merentangkan tangannya. Sayap di punggungnya terlepas. Dua bagian peacock plume bergabung kembali menjadi satu dan kembali ke telapak tangannya. Dia melangkah maju dan melayang di udara menghampiri mereka. Kau mau mati? Saya bisa mengabulkan keinginanmu? Tanya Si Wuya kepada mereka. Mereka berempat menatap Si Wuya lagi. Saat ini, harapan mereka sangat tipis. Si Wuya jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dia hanya seorang kultivator 6 dan... Jadi bagaimana dia bisa mengalahkan Xiang Lai? Gumam si botak, 4 pelindung agung sudah terluka parah. Mustahil bagi mereka untuk terus berjuang kecuali mempertaruhkan nyawa. Namun, itu tampaknya sia-sia. Si Wuya adalah satu-satunya yang mampu memberikan perlawanan. Keempat jenderal itu tahu mereka akan mati jika mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Sayang, kini tidak ada jalan kembali. Sejak mereka menyergap Master Pavilion, tidak ada jalan kembali.
Aku akan terkutuk jika aku percaya ini, teriak salah satu jenderal itu. Mereka telah menyaksikan Master Pavilion melancarkan begitu banyak teknik yang mengejutkan. Berapa banyak tipramal yang tersisa dari lelaki tua itu? Kata jahat seakan tercekat di tenggorokan mereka. Kata itu begitu tajam dan tak enak didengar. Namun, kata itu dipenuhi rasa tak percaya dan amarah. Sekalipun tidak ada harapan, mereka ingin mencobanya. Master Pavilion menggelengkan kepalanya saat dia menonton. Yang Qing? Oh, Yang Qing. Trik apa yang kau punya, hingga membuat mereka begitu patuh? Ini benar-benar semangat pasukan maut. Keinginan untuk menghadapi kematian di medan perang begitu kuat dan gigih. Sayangnya, itu digunakan di tempat yang salah. Jagoan. Sebuah avatar berdaun 6 muncul di udara dan menyerang Master Pavilion karena dia terluka. Dia harus berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan kesempatan. Tawa Liu Bing tiba-tiba berhenti. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Aku tidak ingin menjadi musuh Pavilion Langit Setan. Hancurkan mereka." Dia menunjuk ke 4 jenderal yang terjatuh ke samping. Mungkin ada perubahan dalam pikirannya yang membuatnya mengambil keputusan yang tidak masuk akal itu. Kedua jenderal itu terkejut. Mereka menggelengkan kepala tanpa daya dan berkata dengan suara berat, "Dimengerti?" Keduanya adalah bawahan Liu Bing yang paling dipercaya. Di bawah komandonya, mereka berdua terbang menuju ke 4 orang itu. Pertarungan Siwuya dengan keempat jenderal itu akan segera dimulai. Siwuya melemparkan bulu meraknya. Bulu itu berputar cepat dan menembakkan jarum energi. Keempat jenderal itu segera melepaskan rentetan segel telapak tangan dan energi yang menyapu langit. Serangan Siwuya dapat diblokir oleh kekuatannya. Kekuatan mereka membuat Hua Chongyang terkejut. "Ini buruk, mundur," teriak Hua Chongyang dengan wajah muram. "Ada apa?" tanya Bai Yuqing dengan ekspresi penasaran. "Ramuan iblis purba," teriak Hua Chongyang. Ketika keempat jenderal mendengar kata-kata ramuan iblis primal, ekspresi mereka berubah.